Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilullah An-Nur MH. Saya dari kelas 1C Pendidikan Agama Islam. Nomor NIM 211020103. Dosen pengampu Bapak Hendra Latiman, SSI MPD. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pola pikir manusia. Pola pikir manusia di sini dibagi menjadi dua. Apa itu pola pikir? Dalam teori keputusan dan teori sistem umum, pola pikir adalah sekumpulan asumsi, metode atau gagasan yang dipegang oleh satu atau lebih orang atau sekelompok orang. Pola pikir juga dapat melihat sebagai hal yang muncul dari pandangan dunia atau filosofi kehidupan seseorang. Nah, apa yang dimaksud dengan mitos itu? Mitos adalah tradisi lisan yang terbentuk di suatu masyarakat. Mitos memiliki asal kata dari bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang diungkapkan. Secara pengertian, mitos adalah cerita yang bersifat simbolik yang mengisahkan serangkaian cerita nyata atau imajiner. Di sini ada beberapa bagian tentang pola pikir berlandaskan mitos. Manusia sebagai makhluk hidup, organ tubuh sangat kompleks. Metabolisme memberikan tanggapan terhadap rangsangan, reproduksi, tumbuh dan bergerak, berinteraksi dengan lingkungan, tak hidup lagi. Rasa ingin tahu, manusia dibekali hasrat ingin tahu tentang dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Tidak hanya terbatas pada objek nyata, rasa ingin tahu mendorong manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam pikiran manusia. Manusia dibandingkan dengan makhluk lain, secara fisik mempunyai tubuh yang lemah. Akal, budi, dan kemauan sangat kuat dapat menaklukkan fisiknya, mengembangkan iptek hewan. Kehendak hewan untuk mengeksplorasi alam sekitarnya didorong oleh rasa ingin tahu yang tetap sepanjang zaman. Bertujuan untuk mempertahankan kelestarian hidup, perlu makan, melindungi diri, dan berkembang biak. Di dalam mitos bisa berisi asal-usul alam semesta, dewa-dewa supranatural, pahlawan manusia atau masyarakat tertentu yang mana memiliki tujuan untuk meneruskan dan menstabilkan kebudayaan, memberikan petunjuk hidup, melegalisir aktivitas kebudayaan, pemberian makna hidup dan pemberian model pengetahuan untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan. Di sini ada macam-macam mitos. Mitos sebenarnya manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada. Contoh, bunyi guntur disangka roda kereta yang dikendari dewa melintas di langit. Cerita rakyat. Usaha manusia mengisahkan peristiwa yang penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Contoh, dikubus orang tidak akan makan sate sapi. Legenda, cerita yang berdasarkan mitos disebut legenda. Contoh, Sangkuriang yang dikaitkan dengan gunung Tangkuban Perahu. Kenapa mitos itu diterima di masyarakat? Sebuah mitos dapat diterima oleh masyarakat karena pada waktu itu keterbatasan penginderaan dan penalaran serta rasa ingin tahu yang perlu segera dipenuhi. Ini saya akan menjelaskan tentang pola pikir berlandaskan pemikiran alamiah. Rasa ingin tahu, ilmu pengetahuan itu berasal dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya, alam di sekitarnya, baik bulan, bintang. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Rasa ingin tahu manusia terus berkembang, sedangkan pada hewan dan tumbuhan rasa ingin tahunya bersifat tetap. Cara manusia dengan rasa ingin tahunya, penyelidikan langsung, penggalian penyelidikan orang lain, kerjasama dengan penyidik. Sifat unik manusia, akal fikir dan kemauan kadang tak sejalan. Terkadang pikiran bisa mengendalikan kemauan, tetapi kadang kala akal pikiran mengikuti kemauan. Jika ada pengaruh lingkungan, gunakan akal pikiran untuk mempertimbangkan baik buruknya sehingga kemauan negatif dapat dikendalikan. Manusia makhluk kuat atau lemah bandingkan dengan hewan dan tumbuhan.
sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.